Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat. Dan tentunya senang sekali ketemu lagi bersama saya Elva Anggraini dalam pelajaran matematika. Nah, di pelajaran matematika itu materi pertama tentang eksponen, kemudian bentuk akar dan logaritma. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu adalah eksponen. Eksponen ini artinya bilangan berpangkat. Nah, dalam definisi matematika, eksponen itu artinya A pangkat N, di mana A ini dikali sebanyak N. Jadi A pangkat N sama dengan A dikali A, dikali A, dikali A sebanyak N. A ini artinya bilangan pokok atau basis, dan N itu artinya bilangan pangkat atau eksponen. Contoh ya, contoh. Misal kita punya 5 pangkat 4, itu artinya 5-nya ini dikali sebanyak 4 kali. Dikali sebanyak 4 kali, oke. 5 pangkat 4 berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Berapa? Iya, benar, 625 ya. Itu definisi dari eksponen. Nah, sekarang kita belajar tentang sifat-sifatnya. Sifat eksponen itu banyak ya, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, yaitu sifat eksponennya adalah misal ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama saja dengan A pangkat M ditambah N ya. Asalkan basisnya sama, jadi pangkatnya itu kalau dikali bisa kalian tambah. Contoh ya, contoh. Misal kita punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, ini kan basisnya sama-sama 2 ya. Pangkatnya itu karena dalam bentuk perkalian, jadi pangkatnya itu kalian tambah. Jadi untuk ini hasilnya adalah 2 pangkat 3 ditambah 5, itu sama saja dengan 2 pangkat 8. Oke, bisa ya? Gampang? Gampang. Untuk yang kedua, sifat eksponen yang kedua itu A pangkat M dibagi A pangkat N, itu sama saja, bentuk sederhananya adalah A pangkat M dikurang N ya. Nah, ini bedanya. Kalau tadi yang pertama perkalian pangkatnya ditambah, sedangkan yang kedua ini kalau pembagian itu pangkatnya berarti dikurang. Contoh, yuk contoh. Misal kita punya 2 lagi, 2 pangkat 5, kemudian dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini bentuk sederhananya, karena basisnya sama, yaitu sama-sama 2, jadi bisa kalian kurang. Artinya 2 pangkat 5 dikurang 3, itu berarti hasilnya adalah 2 pangkat 2 ya. Bisa? Bisa. Kemudian yang sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M, nah dipangkatkan lagi N. Gimana tuh? Hasilnya adalah, atau bentuk sederhananya adalah A pangkat M dikali N ya. Jadi kalau ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi, itu berarti pangkatnya dikali. Contoh, misal kita punya 5 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi 3. Nah, ini bentuk sederhananya berarti 5 pangkat 2 dikali 3 ya. Berapa? 5 pangkat 6 gitu ya. Kemudian yang keempat, sifatnya A dikali B. Nah, ini dipangkatkan N. Nah, ini bentuk sederhananya adalah A pangkat N dikali B pangkat N gitu ya. Contoh, misal kita punya 3 dikali 5 kemudian dipangkatkan 2. Nah, ini artinya 3 dan 5 itu sama-sama kita pangkatkan 2. Coba, berarti 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 ya, gitu. Kemudian kenapa di sana bisa
pangkat 2, karena 3 ini kan dia pangkat 1. 1 dikali 2 itu berarti kan 2, jadi 3 pangkat 2. 5 juga sama, 5 ini karena dia berpangkat 1, jadi 1 kita kalikan 2 yang di luar, makanya hasilnya 5 pangkat 2, gitu ya. Contoh lagi. Misal kita punya 3 pangkat 2 nih ya, dikali 5, kemudian dikali 2, dipangkatkan 4. Gitu. Gimana tuh? Jadi bentuk sederhananya berarti 3 ini karena dia pangkat 2, tulis pangkat 2 dikali, berapa tuh yang di luar? 4. Jadi ditulis 4. Dikali 5 pangkat 1 dikali 4. 4. Jadi kalian tulis 4. Kemudian dikali, masih ada 2. Jadi tulis lagi 2. Pangkat 1 dikali 4 berarti dia 2 ini berpangkat 4. Kemudian bisa kalian sederhanakan lagi, yaitu 3 pangkat 2 dikali 4 itu adalah 8, dikali 5 pangkat 4, kemudian 2 pangkat 4. Oke? Lanjut, sifat yang berikutnya itu ada A dibagi B, kemudian dipangkatkan N. Nah, gimana nih bentuk sederhananya? Jadi bentuk sederhananya adalah A pangkat N dibagi B pangkat N. Contoh, misal kita punya 5 dibagi 3 itu dipangkatkan 2. Jadi bentuk sederhananya adalah 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Gampang kan? Lanjut. Kemudian sifat yang berikutnya ada A pangkat 0, itu artinya sama dengan 1. Dengan syarat A itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi contoh, misal kita punya 5 pangkat 0, itu berarti hasilnya 1 ya. Kemudian sifat yang berikutnya A pangkat negatif N, bentuk sederhananya gimana? Sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Contoh, misal kita punya 3 pangkat negatif 2 sama dengan, ikutin bentuk sederhananya, jadi 1 dibagi, basisnya adalah A yaitu 3, kemudian bilangan berpangkatnya N itu adalah 2, jadi di sini tulis positif 2. Jadi begitu sebaliknya, kalau misalkan di bawah itu bernilai negatif, maka kalau naik ke atas dia bernilai positif ya. Oke, lanjut. Sifat yang terakhir pada eksponen itu adalah misal akar dari N untuk A pangkat M. Nah, bentuk sederhananya adalah A pangkat M dibagi N. Oke? Contoh, misal kita punya akar dari 3 untuk 3 pangkat 2. Oke. Perhatikan ya. N-nya itu adalah 3, kemudian basisnya juga 3, dan M-nya adalah 2, jadi hasilnya adalah 3 pangkat 2 dibagi 3. Oke? Gampang kan? Contoh satu lagi untuk sifat yang terakhir ini, misal kita punya akar dari 2, nah itu hasilnya adalah 2 pangkat 1 dibagi 2. Dapat 1 itu karena 2 itu dipangkatkan 1. Oke? Atau M-nya itu adalah 1. Kemudian 2 ini karena akar itu merupakan berpangkat 2, jadi tinggal kalian tulis 2. Oke? Bisa ya? Oke, itu dia pembahasan tentang sifat-sifat eksponen beserta contohnya.
Untuk yang masih belum paham tentang materi eksponen, silahkan diputar ulang videonya. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.